A'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Fata'ala Allahul Malikul Haqq la ilaha illa huwa Rabbul Arsyil Karim. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ikhwatal iman wa akhwati fillah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini saya ingin berbagi kepada teman-teman sekalian tips cara ikhtiar untuk agar cepat hamil. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengangkat satu cerita. Ya, cerita ini cerita nyata. Ada seorang wanita yang baru berumah tangga. Kala itu mereka sedang menjalani kehidupan rumah tangganya, berproses sebagaimana layaknya suami dan istri pada umumnya. Kemudian hari terus berjalan dan seiring berjalannya waktu dan sampai 1 tahun lamanya mereka berdua mulai gelisah. Mereka dua berpikir, kenapa Allah Tabaraka wa Ta'ala belum menitipkan amanahnya kepada kita berupa keturunan? Ikhtiar berbagai macam sudah dilakukan, ya, seperti mengkonsumsi buah zuriat, ya, rutop, ya, kurma muda, madu, dan seluruh ikhtiar lain yang memang itu dihalalkan dalam syariat Islam. Singkat cerita, sampailah mereka kepada suatu kajian yang mengajak kepada pasangan suami dan istri untuk memahamkan tentang ilmu ruqyah. Ya. Perlu teman-teman ketahui bahwa ilmu ruqyah ini ada dua. Ya. Ilmu ruqyah ini ada dua. Yang pertama adalah ruqyah yang syar'iyah. Apa itu ruqyah yang syar'iyah? Ruqyah yang memang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memang itu tidak bertentangan dengan syariat Islam.
Lalu yang kedua adalah ruqyah syirkiyah. Ruqyah ini yang bertentangan dengan syariat Islam, sesuai dengan namanya, yaitu ruqyah syirkiyah. Ruqyah yang tidak syar'i. Ruqyah yang mana dia tidak mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengambil metodenya sesuai dengan anjuran Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Kemudian masuklah mereka pada satu pelatihan itu, ya. Terus mereka mengikuti proses kajiannya, ya. Dan di satu slide, ya, ada poin yang mengatakan bahwa ternyata syaitan laknatullah bisa menyebabkan terhalangnya seorang wanita bisa hamil. Jadi syaitan punya andil dan bisa menyebabkan wanita tersebut sulit untuk hamil. Lalu apa penyebabnya? Coba teman-teman perhatikan, ya. Ini sharing pengalaman, yang ini kisah nyata. Mungkin teman-teman bisa ambil ibrahnya. Ternyata gali informasi, melihat rekam jejak wanita tersebut dulu sebelum beliau menikah, ya. Karena orang tua dahulu, ya, tidak mengetahui apa itu ruqyah yang syariah. Mereka mengetahui berobat di satu tempat yang mana itu mendapatkan manfaat, mereka ucapkan alhamdulillah tanpa melihat batasan-batasan syariat. Nah, singkat cerita, rupanya wanita ini pernah dimandikan oleh pihak keluarga dikarenakan lambatnya jodoh menemui putrinya. Dimandikanlah dengan campuran kembang, bunga yang sudah dilakukan ritual terlebih dahulu. Ternyata ini adalah seorang dukun, laknatullah alaih, perusak di dalam kehidupan dunia ini, yang menyebabkan banyak manusia masuk ke dalam lembah keterpurukan, ke dalam lembah kehancuran. Kemudian dimandikanlah. Harapan daripada pihak keluarga, putrinya ini akan cepat mendapatkan jodoh. Ternyata malah semakin sulit. Semakin membuat dia bingung. Kenapa jodoh saya tidak jua kunjung datang? Akhirnya ikhtiar lagi, diminumkan, ya, air yang katanya sudah dijampi-jampi, dibacakan sesuatu mantra kepada air, kemudian diminumkan kepada wanita tersebut. Setelah diminumkan, harapannya aura putrinya ini terbuka, wajahnya bisa terlihat lebih berseri, ya, terlihat lebih menarik oleh lawan jenis. Ternyata apa? Tidak sama sekali membuat laki-laki lain tertarik kepada putrinya, ya. Dan singkat cerita, akhirnya karena mereka telah mengikuti pelatihan ruqyah syariah, ya, karena hausnya mereka tentang ilmu agama, karena seharusnya ilmu ruqyah syariah ini harus dan wajib dikuasai setiap satu keluarga. Karena ilmu ruqyah ini sangat penting.
sangat-sangat penting. Banyak hal yang dibahas di sana. Tentang syaitan, tentang jin, tentang penyakit medis maupun non-medis, tentang sihir. Ya. Dan paling utama adalah tentang tauhid. Sampailah pada suatu malam diruqyahlah oleh suaminya si wanita ini. Dipegang di bagian perut, di bagian rahim, dibacakan ayat-ayat Allah dan diniatkan untuk ruqyah. Ingat, bacaan Al-Quran dengan bacaan ruqyah itu sama. Yang membedakan adalah niatnya. Inna a'malu bin niat. Niat ini membedakan segala sesuatu yang ingin kita lakukan. Makanya syarat ibadah yang paling tertinggi itu adalah ikhlas karena Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian ittiba, mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana cara beliau beribadah. Itulah yang kita ikuti. Ketika diruqyah, beliau mengatakan seperti ada yang bergerak di bagian rahim. Walhasil ada sesuatu yang ingin menaik, ya, ke dalam dadanya sampai keluar, ya, melalui mulutnya. Dan muntahlah dia pada saat itu. Terus diruqyah. Tidak lama ada syaitan laknatullah yang menguasai jiwanya dan berkata melalui mulutnya, melalui lisannya. Beliau mengatakan, "Kenapa kamu ganggu saya? Karena saya sudah lama di dalam jasad wanita ini. Saya menyukainya. Kenapa kamu mengganggu saya?" Syaitan laknatullah tersebut berkata. Lalu suami tersebut menyampaikan kepada syaitan tersebut, "Kamu tidak ada hak andil untuk jasad istri saya ini." Katanya, "Keluarlah dan tinggalkan jasad tubuh saya ini. Tinggalkan jasad tubuh istri saya ini." Beliau bentak dengan keras dan sambil dibacakan ayat-ayat ruqyah. Dan muntah terus hebat. Singkat cerita, selesai ruqyah, ternyata syaitan laknatullah inilah, ya, yang menyebabkan sulitnya wanita ini hamil. Asbab dahulu pernah diminumkan air yang dijampi-jampi oleh dukun laknatullah alaih, dan pernah dimandikan kembang dengan harapan agar jodohnya mudah. Keesokan harinya terus diruqyah, muntah lagi, diruqyah lagi, muntah lagi, sampai di satu masa, ya, wanita tersebut mengkonsumsi kapsul bidara. Ya, kapsul bidara rutin dikonsumsi 3 butir, ya, sebelum tidur, ya, dikonsumsi terus, ya. Alhamdulillah, sejak proses ruqyah terus dilakukan istiqomah selama 1 bulan, dan di bulan kedua atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, wanita tersebut pun hamil. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata yang menyebabkan dia sulit hamil selama 1 tahun lamanya, ya, menaungi bahtera rumah tangga, syaitan laknatullah alaih. Itulah yang menyebabkan, ya, wanita tersebut sulit hamil. Terus diruqyah, meskipun beliau sudah positif hamil, dan alhamdulillah
sampai 9 bulan dan bayinya lahir dengan selamat dan sehat. Apa pesan yang bisa kita ambil dari kisah ini? Seharusnya kita sebagai manusia, apapun yang terjadi, awal pertama sekali selalu kita menyandarkan dan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala hajat yang ingin kita lakukan. Jangan pernah menuhankan selain daripada Allah Tabaraka wa taala. Karena dokter, obat itu adalah bagian daripada ikhtiar kita. Bukan tempat di mana kita harus menyandarkan hati kita di sana. Ikhtiar bisa saja dilakukan asal tidak melanggar syariat Islam. Dan banyak kisah-kisah lain ya yang ingin saya angkat, dan semoga kisah ini bisa menjadi ibrah buat teman-teman sekalian yang menyimak video ini. Jadi ketika ada keluhan yang ingin kita sampaikan kepada Allah, mintalah dengan sungguh-sungguh. Dan ikhtiar yang harus dilakukan pertama sekali adalah harusnya ruqyah syar'iyah. Karena segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran pasti berkah, pasti membawa kebaikan, pasti membawa kebahagiaan, pasti menurunkan rahmatnya Allah kepada kita. Alhamdulillah, singkat cerita, kesimpulan daripada kisah ini, keluarga itu pun menjalani kehidupannya dengan bahagia karena telah diberikan momongan seorang anak yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak mereka anak yang soleh dan soleha, yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya, menjadi penyejuk hati, ya, menjadi pembela kelak di yaumil akhir, dan memakaikan mahkota di atas kepala kedua orang tuanya. Dan semoga Allah Tabaraka wa taala menjaga kita dan keluarga kita beserta anak keturunan kita dari gangguan syaitan yang dengan tujuan untuk menghancurkan kehidupan kita di dunia, khususnya di akhirat kelak. Semoga kisah ini bermanfaat dan kita mengambil ibrah, kita mengambil masukan, kita mengambil pesan-pesan yang pesan ini sedikit sekali orang-orang di luar sana mengetahuinya. Barakallahu fikum, arsadani Allahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.